Oke, shalom. Sekali lagi, shalom buat kita semua. Ya, berharap ketika kita ucapkan kata shalom, begitu juga hati dan jiwa kita. Ya. Biasa di beberapa tempat, beta sering bertanya, apa kabar hari ini? Biasanya orang bilang, kalau sekarang beta tanya di Bapak Mama semua, jawabnya apa? Apa kabar hari ini? Jawabnya, misalnya luar biasa, baik, sukacita, dan seterusnya. Oke. Biasanya orang kalau kotong menjawab orang punya pertanyaan apa kabar, pertama kali kotong akan menghubungkannya dengan keadaan fisik. Gitu. Baik-baik saja, atau bilang beta lagi flu, beta lagi pilek. Gitu. Tapi kalau misalnya beta tanya, apa kabar jiwamu hari ini? Mulai sedikit berpikir, sampai menjiwa lagi sakit. Gitu. Kalau beta tanya lebih dalam lagi, apa kabar hatimu hari ini? Apa kabar rohmu hari ini? Nah, kotong mulai bingung, jawab apa ya? Gitu. Padahal itulah kesatuan dari kehidupan kita, roh, jiwa, tubuh. Nah, hari ini ya, semoga sudah bisa tayang kah? Hari ini kita akan sama-sama melihat satu bacaan yang nanti beta kasih judulnya ini, ada di link apa tuh, FB, Tamu Tengah Malam. Tamu Tengah Malam. Tadi pagi ketika beta siapkan bahan khutbah ini, renungan ini, lalu beta coba browsing Google, beta taruh di situ tamu tengah malam, yang muncul itu menyeramkan, setan-setan semua, tamu tengah malam. Nah, bisa jadi kotong pikir ya, siapa ini tamu tengah malam? Tidak banyak orang yang ingin menerima tamu tengah malam. Nah, beta awali dengan pertanyaan ini, siapa yang suka diganggu? Adakah kotong di sini yang suka diganggu? Atau mungkin bapak mama saudara yang ikuti di FB, siapa yang suka diganggu? Biasanya yang mengganggu itu mencengkelkan, setuju ya? Mencengkelkan. Apalagi kotong lagi enak-enak, santai-santai, tiba-tiba ada yang ganggu. Mama habis kerja capek-capek, tiba-tiba anak ganggu. Gitu. Atau suami atau istri, atau anak lagi santai-santai main-main game, bapak mama panggil-panggil, dong merasa terganggu, dong marah gitu. Kebanyakan respon terhadap gangguan itu marah. Pasti banyak dari kotong yang tidak suka diganggu. Tapi sekarang kalau beta bertanya begini, bagaimana kalau kotong diganggu dengan satu kebiasaan yang biasa kotong lakukan gitu? Atau di dalam masyarakat itu, dalam komunitas itu kotong sering lakukan. Beta kasih contoh gini ya. Ada tradisi kebiasaan di dalam keluarga bahwa sesama keluarga itu harus saling membantu. Setuju ya? Sesama bersaudara harus saling membantu. Nah, bagaimana kalau kotong ini biasa dibantu, ya kotong biasa dibantu, lalu satu saat kotong berhadapan dengan situasi yang harus membantu kotong punya saudara, membantu kotong pun keluarga, tapi kita tidak punya apa-apa untuk diberikan, untuk berikan. Tiba-tiba lagi pikir besok makan apa, tidak ada uang, datang undangan masuk minta. Besok kalau masuk minta kan kasih apa tuh, uang kumpul keluarga. Padahal kotong sebiasa diganggu, sebiasa dibantu begitu. Nah itu keadaan yang bagi kotong meresahkan gitu ya. Tidak mau bantu, nanti orang bilang apa. Mau bantu, apa yang mau diberikan. Itu mungkin bicara soal materi. Sekarang bicara lagi soal waktu. Semua orang pada sibuk gitu. Sibuk. Sampai-sampai acara keluarga, urusan orang dekat pun kita susah untuk penuhi undangan itu. Tapi pikir-pikir kotong sebiasa dibantu. Kalau sonepi, son enak. Makanya biasa kotong bilang, bisa yang penting store muka di situ. Sorong muka sah. Kalau sorong muka ya kirim foto satu ya, ini muka. Nah, hal-hal kayak gitu terlihat sepele tetapi meresahkan, mengganggu kita. Nah, beta aja kotong baca Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Sesuai dengan yang ada di situ. Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 8. Empat ayat ini beta ajak ketong membaca bersama-sama ya. Lukas 11 ayat 5 sampai 8. 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku. Dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup
dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, ini adalah cerita dari Tuhan Yesus. Cerita dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketong baca tadi di ayat 5, tentunya ada ayat 4, 3, 2, 1. Nah, di ayat di awal cerita itu sebenarnya kalau ketong baca, topik besar dari bacaan ini adalah doa. Yesus mengajar tentang doa. Nah, ada dua hal yang unik yang kita temukan di dalam Lukas 11 ini. Keunikan yang pertama, tentang doa Bapa kami. Di dalam 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, hanya ada 2 kitab yang menuliskan tentang doa Bapa kami. Satu di Matius, pasal 6, ayat 9-13, dan yang kedua di Lukas 11 ini, tentang doa Bapa kami. Tetapi Lukas, di kitab Lukas tidak, kalau mau dibilang lengkap, tidak lengkap, tidak sama seperti yang ada di Matius. Nah, itu diskusinya panjang lebar, kenapa seperti itu. Tapi beta tidak mau arah ke sana karena memang bagian khotbah ini tidak mengarah ke situ. Nah, yang kedua beta yakin kita semua yang ada di sini maupun yang ikut secara online setuju bahwa Yesus punya kehidupan itu dipenuhi dengan doa. Seluruh kehidupan Yesus dipenuhi dengan doa. Bangun pagi-pagi, kalau kita bilang pagi-pagi benar, dia sudah bangun dan dia berdoa. Entah jam berapa, jam 3 pagi, jam 2 pagi, jam 4 pagi. Sampai malam pun dia masih berdoa. Kehidupan Yesus dipenuhi dengan doa. Nah sekarang kalau ketong sering nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, pertanyaannya seperti yang mana? Coba mulai dari hal yang kecil, belajar bertekun dalam doa seperti Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan. Ada 2 kebiasaan Yesus yang beta lihat banyak orang Kristen saat ini susah untuk mengikuti. Padahal tidak ada syarat yang terlalu berat. 1, Tuhan Yesus biasa berdoa. Yang kedua, pada hari Sabat Yesus biasanya pergi ke rumah ibadah. Itu kebiasaannya Tuhan Yesus. Ya. Mari ketong kalau bilang ku mau seperti Yesus, belajar 2 hal ini. Coba belajar. Minta tuntunan Roh Kudus untuk hal itu. Nah, tadi ya, keunikan yang pertama tentang doa Bapa kami, yang kedua tentang kebiasaan Yesus berdoa, tetapi yang uniknya Tuhan Yesus tidak pernah mengajari murid-muridnya tentang struktur doa. Tidak pernah. Dia hanya ajar kalau kamu mau berdoa jangan seperti orang munafik. Mau berdoa masuk ke rumahmu, ke kamar, kunci pintu, tersembunyi di situ, berdoa sembunyi dengan Bapamu di surga yang ada di tempat yang tersembunyi. Bahkan Yohanes di dalam Injil Yohanes 17 mencatat tentang runutan doa yang sangat intim antara Yesus dan Bapanya. Itu dia berdoa sebelum dia disalibkan. Doa yang sangat intim, sangat mendalam. Yohanes 17. Kita sangat menyarankan Bapak Mama Saudara coba rutin baca Yohanes 17. Kalau beta pribadi senang sekali baca Yohanes 17. Nah, di dalam Lukas 11 ini, kalau di Lukas 6 itu tidak ada muncul alasan kenapa Yesus mengajar tentang doa Bapa kami, tapi di Lukas 11 ada alasannya. Dalam Lukas 11 ayat 1, mungkin ketika murid-murid melihat Yesus sedang berdoa, lalu dong bilang pada Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Jadi atas permintaan murid-murid itu, Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini. Itu unik. Lalu pertanyaannya, kalau begitu, kenapa Yesus tidak mengajar tentang struktur berdoa? Nah mungkin kalau kita tarik lebih jauh lagi, kenapa ketong ini beribut soal struktur berdoa? Harus ini dulu, harus ini dulu, harus ini dulu. Padahal Yesus tidak pernah mengajar tentang itu. Bukan beta bilang salah ketong ribut soal itu, bukan, tapi itu bukan esensinya. Doa itu adalah hubungan intim kita dengan Tuhan. Sekarang misalnya, kebanyakan Bapak Mama di sini mungkin ya beta sering datang sini, tapi kebanyakan kita ada beberapa yang beta belum pernah duduk bicara secara misalnya dekat, minta izin dengan beta punya mertua, beb istri. Waktu kalau ketong belum dekat, pasti ketong omong akan formal, betul ya? Sangat formal. Tapi kalau kita sudah dekat, kan kita tidak omong tidak akan formal-formal lagi begitu.
Kalau misalnya ketong ini berdoa dengan Tuhan, masih terikat pada sesuatu yang formal, bisa jadi kita belum dekat dengan dia, belum kenal dia. Yesus doa dengan dia punya Bapa itu sangat intim sekali. Bahkan ketong baru melewati masa Jumat Agung, tergantung di kayu salib pun, dia berdoa dengan Bapa. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sesuatu yang sangat intim itu tidak terikat oleh ruang dan waktu dan sikap seperti apa. Tetapi yang pasti sikap hatinya penuh hormat. Nah, itu tentang doa. Kalau di kitab Matius, konteks dalam doa Bapa kami itu penekanannya ada di Matius 6 ayat 14 dan 15. Setelah Yesus ajar tentang doa ayat 9 sampai 13 tentang doa Bapa kami, dia langsung tekankan di situ, kalau kamu mengampuni orang, dosamu diampuni. Kamu tidak mengampuni orang, dosamu tidak diampuni. Berbeda dengan Lukas 11. Lukas 11 penekanan Yesus adalah ketekunan di dalam berdoa. Makanya muncul ayat 5 sampai 8. Setelah dia bicara tentang doa, muncul ayat 5 sampai 8. Dia menceritakan sebuah perumpamaan tentang berdoa. Topik penekanan di dalam ketekunan berdoa ini, Paulus menulis secara jelas di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Itu katanya ayat yang terpendek dalam Alkitab. 1 Tesalonika ayat 17 bunyinya cuma 2 kata. Tetaplah berdoa. Nah, dia bicara soal ketekunan. Oke. Cerita tadi yang ketong baca ya, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Bisa jadi cerita itu, cerita yang familiar, cerita yang biasa didengar oleh orang Yahudi pada saat itu. Karena kalau Tuhan Yesus menceritakan sesuatu, biasanya ada 2 hal. Sesuatu yang sudah terjadi, atau sesuatu yang memang dia jadikan sebuah kiasan untuk menceritakan itu. Bisa jadi cerita Yesus itu cerita yang orang sudah biasa dengar, bisa jadi. Sehingga orang mengerti apa yang dia maksudkan. Nah, dia bercerita, dan cerita ini hanya ada di Lukas. Matius, Markus, Yohanes tidak ada. Dia bercerita bahwa ada seorang yang mungkin ya musafir atau sesuatu orang asing ya. Seorang asing dia jalan pergi ke satu kota. Bisa saja kota itu kota yang kecil. Bisa saja. Sehingga tidak banyak toko-toko atau kios yang menjual roti gitu. Dan biasanya di dalam masa Yesus orang terbiasa berjalan malam hari gitu. Kenapa? Mungkin karena jalan siang hari terlalu panas, dong menghindari jalan siang. Ada cerita musafir, para majus berjalan tengah malam. Ada cerita Yusuf dan Maria berangkat tengah malam. Gitu. Hal yang biasa berjalan malam hari. Nah, ketika dia jalan-jalan, dia kehabisan roti. Dan mungkin sudah tengah malam, dia kelaparan. Mau pergi kemana, mau beli roti di mana gitu. Lalu bisa jadi dia ingat, oh beta punya teman, beta punya saudara, beta punya orang dekat. Beta pergi ke dia rumah. Berharap di rumah itu dia dapat roti. Menghilangkan rasa lapar dan haus. Tapi sampai di depan teman ini, dia tidak ketemu roti. Nah, sekarang dia seperti membawa masalah ke temannya ini. Kenapa? Karena temannya ini tidak punya roti untuk diberikan. Bagi orang Yahudi, kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, dalam hukum Taurat, ada aturan untuk menjamu orang asing. Bahkan dalam Ibrani ditegaskan, berilah tumpangan kepada orang asing, karena siapa tahu yang datang itu siapa? Malaikat. Jadi dong sangat menghargai orang asing, bahkan dalam Perjanjian Lama, dalam hukum Taurat itu Tuhan atur menghargai orang asing. Bahkan kalau kita bicara soal perpuluhan, salah satu tujuan perpuluhan apa? Kasih makan itu orang-orang asing, orang-orang miskin, diberi makan dari situ. Gereja punya tanggung jawab memperhatikan orang-orang seperti itu. Nah, sekarang pergi ke saudaranya ini, tidak punya roti. Lalu bikin apa? Dia pun saudara mau usir ini orang, dia mungkin berpikir, kasihan juga dia gitu, orang asing ini. Yang kedua, beta melanggar kebiasaan menjamu orang asing. Tapi beta sudah punya roti. Lalu apa yang beta lakukan? Yang dia lakukan adalah, dia ingat tetangganya, yang menurut dia pasti tetangga ini punya roti. Lalu dia pergi ke tetangganya. Nah ini seru cerita di sini. Dia datang ke dia pun tetangga mungkin punya roti, tapi sudah tidur.
orang ini menjadi tamu tengah malam. Datang malam-malam, ketok orang punya pintu, orang punya rumah, panggil-panggil. Lalu apa respon dari punya teman yang dia sebut sebagai saudara? Pertanyaannya, apakah benar-benar itu dia punya saudara? Bisa saja. Atau yang kedua, karena dia datang tengah malam dan terkesan tidak sopan, mengganggu orang, terbukti mengganggu orang, makanya itu orang usir dia. Tapi lu pulang, beta sudah tidur. Gitu. Maka dia pakai kata apa? Saudara. Ya sama seperti ketong kan, biasa kalau ada maunya apa? Elus-elus, menjilat-jilat gitu ya. Kalau sudah dapat, sontoy lah ya, gitu. Dia panggil saudara gitu. Ada beta punya teman, ada beta punya keluarga, ada beta punya saudara yang datang ke rumah tengah malam. Tapi beta tidak punya roti. Tolong pinjamkan roti. Bagi orang Yahudi, meminjamkan roti itu biasa. Dong punya satu kebiasaan, roti itu kan dibakar pagi-pagi hari gitu. Habis itu kalau ada orang yang pinjam roti, dong kasih, tapi kemudian digantikan, roti itu dikembalikan. Setelah dong punya roti, dong kembalikan. Jadi persoalannya, bukan orang itu tidak mau berikan roti, atau berapa jumlahnya, walaupun orang ini minta cuma 3 potong roti. Bukan soal itu. Tapi soalnya adalah apa? Dia datang tengah malam. Datang orang sudah tidur. Nah, coba ketong jujur bertanya, sekarang setelah ini ketong pulang tidur, sonu. Atau pas mas sonu, susah tidur, bolak-balik 1-2 jam, pas masono orang ketok pintu. HP bunyi, orang telepon. Kira-kira ketong bangun layani pesan. Mungkin ada yang bangun, mungkin kebanyakannya bangun dengan marah-marah gitu. Orang ini terganggu. Nah, tapi ada hal yang unik. Saya mau sampaikan satu hal, lebih sedikit membelok begini. Kalau kaitan ini dengan doa, ya, ketong mengenal di dalam hidup bergereja atau beribadah, ada namanya doa syafaat. Biasanya, kalau ketemu kebaktian kan ada doa syafaat. Nah, doa syafaat itu tidak sama dengan doa buka, doa tutup, tidak sama. Gitu. Kata syafaat, dalam bahasa Inggrisnya intercession prayer. Intercession itu artinya perantara, syafaat itu artinya perantara. Jadi, kalau ketemu bilang begini, mari kita bersyafaat kepada Tuhan, itu sebenarnya kurang tepat. Mari kita berdoa, syafaat. Seperti ini, makan dan doa makan kan beda. Kan kau tidak bilang, mari kita bermakan sama-sama, kan tidak. Mari kita berdoa makan. Nah, jadi doa syafaat itu adalah doa perantara. Berarti, kalau kita berdoa syafaat, kita bukan doa untuk diri sendiri. Berdoa syafaat itu artinya berdoa bagi orang lain. Nah, orang ini, tuan rumah yang kedatangan tamu, musafir, orang asing ini, dia menjadi syafaat antara orang yang datang ke dia rumah dengan orang yang punya roti. Dia menjadi syafaat, dia menjadi perantara. Seperti kalau di pengadilan, seperti lawyer, seperti pengacara. Pengacara itu berada di antara orang yang dipidana dengan hakim. Nasib dari orang yang terpidana ini ada di siapa? Di tangan pengacara itu. Dia memperjuangkan nasib orang yang terpidana ini. Kalau kita mau lihat, itulah Yesus Kristus. Dia menjadi pendosa syafaat kita. Jadi belajar kita dipanggil, kalau kita baca Alkitab baik-baik, kita dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat. Pendoa syafaat pertama itu kalau kita baca Alkitab adalah Abraham. Ketika dia berdiri antara Allah dan Sodom dan Gomora. Dia meminta bukan untuk diri sendiri. Tidak ada di situ dia omong apa-apa dengan Tuhan tentang dirinya. Tapi dia bicara tentang Sodom dan Gomora. Mungkin lebih tepat lagi dia punya ponakan, Lot dan keluarganya ada di situ. Mari kita belajar menjadi seorang pendoa syafaat. Berdoa bagi orang lain. Berdiri di depan Allah dan orang yang kita gumulkan kehidupannya. Nah, kembali ke cerita, ya, cerita dari orang yang kedatangan tamu tengah malam ini. Pasti ketong setuju, dia sangat terganggu. Benar dia terganggu, makanya dia bilang, pintu sudah dikunci, beta dengan anak-anak sudah tidur sonu. Kenapa lu datang ganggu malam-malam? Besok saja baru datang. Ketika beta cari-cari tahu, cerita tentang rumah orang Israel itu seperti apa. Gitu.
Kita ketemu ada minimal dua tipe rumah orang Israel. Satu rumah orang kaya, yang kedua rumah orang miskin. Kalau rumah orang kaya itu biasanya rumah di tengah, halaman agak luas. Di pintu gerbang itu ada penjaganya. Jadi kalau misalnya orang ini ketuk pintu tengah malam, bisa jadi itu bukan rumah orang kaya. Nanti dia dari pintu gerbang, dia masuk sampai ke rumah, lalu masuk ke rumah lagi, ada pelataran. Nah di pelataran itu, di samping pelataran itu dong kamar tuan rumah. Kalau rumah orang miskin, tidak seperti itu, rumahnya gubuk, lalu mirip seperti rumah di kampung-kampung, mungkin di timur, mungkin di Rote, yang di atas itu manusia tinggal, di bawah itu hewan-hewan tinggal. Ya bisa jadi ini mungkin orang miskin atau bagaimana kita tidak tahu. Tapi itu mau menggambarkan bahwa, kalau untuk apalagi di sana mungkin memakai pelita, mungkin kalau dia bangun, ini orang bangun mengganggu depo anak, repot lagi, nyalakan pelita, buka pintu lagi, mungkin merepotkan, mengganggu orang. Walaupun dia sudah ditolak, tapi apa yang dilakukan oleh tuan rumah yang kedatangan tamu ini, yang minta roti kepada dia punya tetangga, dia tetap meminta. Dia sana pulang. Makanya di ayat ke-8, Yesus memberikan satu kata kunci, kenapa permintaannya diterima. Permintaannya diterima bukan karena alasan sahabat, tapi karena Pak Yunani bilang anadeia. Anadeia itu artinya tidak tahu malu. Karena orang yang tidak tahu malu itu berseru-seru berkali-kali minta, maka tuan rumah itu bangun dan berikan kepada dia. Nah, cerita kita ini, kata kuncinya itu adalah ketekunan. Seperti tadi di awal, beta bilang perbedaan ajaran doa Bapa Kami di Matius itu fokusnya kepada pengampunan. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Kalau di Lukas, kata kuncinya adalah ketekunan berdoa. Tekun untuk berdoa. Nah, di dalam soal ketekunan ini, ya, dalam soal ketekunan ini, Tuhan Yesus di dalam ceritanya, dia kasih kontras gitu ya. Kasih kontras antara tuan rumah yang tidak mau bangun dengan kebiasaan orang pada saat itu menjamu orang asing. Berarti tuan rumah yang kedatangan tamu yang pertama ini tengah malam, yang dia tidak punya roti, mungkin dia terbeban untuk memenuhi bagaimana kebiasaan saat itu menghargai orang asing. Tapi tuan rumah yang satu ini, yang punya roti ini, dia tidak mau peduli itu. Walaupun lu bepung sahabat, bepung saudara, walaupun lu panggil beta saudara, walaupun ada kebiasaan, bahkan perintah hukum Taurat untuk menghargai orang asing, menghargai tamu, beta sana peduli. Dikontraskan dengan ketekunan orang ini untuk meminta terus. Minta. Makanya, kalau kita lihat, perhatikan Lukas 11 ayat 8 dan 9. Lukas 11 ayat 8 dan 9, Yesus mengunci pengajarannya dengan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dia kunci dengan itu pengajarannya. Tekun, meminta, tekun, meminta terus gitu. Nah, di sini kotong belajar ya. Yang pertama, pasti kotong atau poin yang disampaikan bukan Allah yang tidak mau diganggu gitu. Allah senang diganggu. Dia suka diganggu oleh anak-anaknya. Dia senang mendengar doa anak-anaknya. Tapi yang diajar sekali lagi di bagian ini adalah berdoa. Tekun berdoa. Tadi di awal kita sampaikan bahwa tuan rumah yang kedatangan tamu, yang dia itu tidak punya roti, dia adalah seorang syafaat, perantara untuk menolong saudaranya. Menolong temannya yang dalam perjalanan. Demikian juga kita belajar tentang Yesus Kristus. Tadi kita sampaikan juga, Yesus adalah pendoa syafaatnya kita. Di dalam kisah perjamuan malam terakhir yang ketong dengar di cerita Jumat Agung, cerita Prapaskah, dalam perjamuan malam terakhir, Petrus bilang bahwa dia rela mati untuk Tuhan, dia rela dipenjara untuk Tuhan, dia rela menderita untuk Tuhan, tapi Yesus bilang apa? Malam ini lu menyangkal beta. Tetapi Yesus bilang begini, setelah dia bilang kamu akan menyangkal aku, Yesus katakan begini, tetapi aku sudah berdoa untuk kamu. Setelah kamu insaf, setelah kamu sadar, kuatkanlah saudara-saudaramu.
Itu yang pertama. Yang kedua, seperti tadi kita bilang dalam Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 20, Yesus berkata begini, di dalam doanya kepada Bapanya yang di sorga, Yohanes 17 ayat 20, Yesus katakan begini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Siapa mereka ini? Para rasul yang bersama-sama dengan dia, para muridnya, yang ada saat itu, dia bilang, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Siapakah mereka itu? Ya ketong semua yang ada di sini. Yang percaya melalui pemberitaan para rasul ribuan tahun yang lalu. Yesus sudah mendoakan kita. Kembali ke awal yang kita katakan, marilah, bersedialah, relalah untuk kita belajar seperti Yesus menjadi pendoa syafaat. Itu sejalan dengan ajaran Alkitab, jangan pentingkan diri sendiri, jangan egois. Dengan belajar menjadi pendoa syafaat, minimal ketong belajar tidak egois untuk diri sendiri. Berdoa bagi istri, bagi suami, bagi orang tua, bagi anak, bagi saudara, bagi teman. Bahkan di 1 Petrus diperintahkan, berdoalah bagi pemerintah, bagi pemimpin-pemimpin. Yang ketong bilang jahat sekalipun, berdoa. Karena menurut surat Roma katakan, sejahat-jahatnya pemerintah, mereka adalah wakil Allah. Doakan mereka. Mungkin keputusan mereka kita tidak suka, doakan mereka. Biar mereka dipenuhi dengan firman Allah, supaya setiap keputusan dan pilihan mereka itu sejalan dengan firman Tuhan. Berdoa. Belajar untuk tidak egois dengan berdoa. Tekun berdoa. Di seluruh perjanjian baru, kata anaideia hanya muncul dalam Lukas 11 ayat 8. Yang tadi, tidak tahu malu itu. Orang yang tidak tahu malu. Kalau kotong dengar orang bilang kotong tidak tahu malu, pasti kotong tersinggung ya. Lu ini sontak malu, apalagi dengan nada yang lebih tegas. Lu sontak malu. Nah, itu lebih jahat, lebih jengkel lagi begitu. Tapi doa yang tidak tahu malu itu, yang menurut cerita ini, dapat roti. Doa yang terus bertekun. Kadang-kadang kotong merasa Tuhan, beta pun doa ini seperti menghantam langit yang bertembaga merah, tidak bisa tembus. Terus berdoa. Tuhan, beta mau menangis tapi air mata sukering, soalnya bisa menangis. Berdoa terus. Terus berdoa. Tuhan makin beta berdoa, keadaan makin kacau, makin susah. Terus berdoa. Dan biasanya, menurut kesaksian-kesaksian yang beta sering dengar, bahkan alami sendiri pun, makin kotong berdoa bagi keadaan yang baik, justru yang terjadi makin tidak baik. Berdoa untuk orang bertobat, yang terjadi dia makin jahat. Itu berarti Tuhan mungkin saja belum saatnya Tuhan mengajar orang yang ketong doakan, tapi dia mengajar ketong untuk bertekun. Amsal katakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, melebihi orang yang merebut kota. Kesabaran itu ciri kedewasaan. Ya, contoh saja kau lihat dari usia ya. Anak kecil yang baru-baru seminar disampaikan, anak kecil kan terjadi akan apa? Lari-lari. Tapi coba ini minta izin, minta maafin orang tua coba, beta lagi khotbah, lari-lari kering, kan malu sendiri. Gitu. Berarti orang makin dewasa, dia makin tenang menghadapi penderitaan. Menghadapi tantangan hidup, dia makin tenang. Tenang. Maka Yesaya 30 ayat 15 bilang begini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tinggal, tenang, percaya. Mazmur 40 bilang, diamlah dan tenanglah, ketahuilah akulah Allah. Aku ditinggikan di atas bangsa-bangsa. Diam, tenang. Kalau ketong masih suka makan rapak, hati-hati. Mungkin umur saja kita yang tua, tapi jiwa kita, roh kita, ya kanak-kanakan. Seperti Ibrani bilang apa? Kamu ini kalau lihat dari usia, harusnya kamu sudah jadi pengajar. Tapi kenapa kamu belum jadi pengajar? Karena kamu masih suka minum susu, bukan makanan keras. Makanan keras itu bagi orang dewasa. Karena pencernaannya itu sudah bisa terima makanan keras. Nah bisa jadi kita punya pencernaan rohani ini belum dewasa, belum kuat hadapi tantangan itu. Sehingga ketong tidak sabar ketika ditekan. Tapi coba ketong belajar pegas. Bapak mama saudara pasti tahu pegas ya, fair. Kalau dia ditekan dengan beban yang ringan, dia tak angkat mungkin hanya berapa senti, betul ya? Tapi coba ditekan dengan beban yang berat, sangat berat, sampai dia tidak bisa pikul lagi, seberat-beratnya sampai dia rata dengan tanah, lalu dalam hitungan 1 detik lepas dengan tiba-tiba. Itu dia, ketong pilih dia di mana? Lalu tahan dia, muka ancor. Karena kekuatannya besar. Orang yang ditekan dengan beban yang berat,
yang Tuhan izinkan terjadi dan dia sabar menanggung itu, ketika dia tampil sebagai seorang pemenang, tidak ada yang bisa lawan dia. Makanya ada orang biasa buat quote, orang yang berlutut di hadapan Tuhan, sanggup berdiri di hadapan siapapun. Orang yang telah diproses Tuhan menurut Yakobus, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, Tuhan akan tinggikan dia pada waktunya dan tidak ada yang bisa melawan dia. Daud bilang dalam Mazmurnya, aku lebih bijaksana dari para raja. Menurut ratapan 3, dia katakan apa? Adalah baik memikul beban dari Tuhan. Ketika masa muda, kita dibentuk. Nah, beta akhiri khotbah ini dengan bagian ini. Sekarang, coba ketong pikirkan masing-masing ketong ya. Siapakah tamu tengah malamnya kita? Yang ketong sudah sangka-sangka tiba-tiba dia datang. Masalah apa? Aduh begini, aduh istri begini, aduh suami begini, aduh orang tua begini, aduh anak begini, aduh pekerjaan begini, aduh. Kenapa kita mulai marah begitu? Karena semua di luar rencana kita. Tapi ingat, Tuhan senang kasih kita tamu tengah malam. Karena disitulah kita diuji. Beta sering bilang dulu waktu masih mengajar, dia bilang kepada siswa, kalau ulangan beta tidak akan kasih tahu. Karena tugas siswa belajar. Kenapa? Beta jelaskan kepada siswa begini. Sekolah itu miniatur kehidupan. Di dalam hidup kita sehari-hari, kita dapat ujian dan cobaan. Tuhan tidak pernah kasih tahu, tanggal sekian, jam sekian, beta uji lu. Iblis tidak pernah kasih tahu, tanggal sekian, jam sekian, beta coba lu. Tidak. Semuanya adalah tamu tengah malam. Kalau kita di sekolah, diajar yang kasih tahu, kita tidak siap menghadapi tamu tengah malam. Dan ingat, Yesus bilang apa? Aku datang seperti pencuri, kata lainnya tamu tengah malam. Kalau kamu berjaga-jaga, kamu akan tahu kapan aku datang. Kalau seorang tuan rumah, penjaga rumah tahu dia berjaga-jaga, ketong kan punya pengalaman, misalnya rumah pernah dicuri. Ketong akan duduk jaga, setiap gesekan kaki, detik jam, detikkan jantung, ketong tahu dia bunyi. Karena ketong apa? Berjaga-jaga, peka terhadap suara Tuhan, peka terhadap keadaan. Tapi kalau kita hidup dengan tidak berjaga-jaga, kita akan dikejutkan dengan tamu tengah malam dan kita tidak siap untuk terima tamu itu. Akhirnya semua jadi kacau, apalagi orang yang tipe planner. Tipe planner itu semua harus terencana, di luar rencana dia akan stres. Nah, orang yang seperti itu susah hadapi kehidupan zaman sekarang yang semuanya cepat berubah. Ada istilah yang lain di dunia ilmiah namanya VUCA, dunia kita ini dunia VUCA. Dunia yang tidak bisa diprediksi, cuaca saja, petani saja bingung sekarang mau bertanam. Musim berubah, iklim berubah. Gagal panen, gagal tanam di mana-mana. Kita punya banyak tamu tengah malam yang kita tidak siap hadapi. Masalah kita setiap hari bisa jadi itu tamu tengah malam yang Tuhan izinkan datang. Karena kita percaya tidak ada satupun yang terjadi tanpa izinnya Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk kita. Menghadapi penderitaan seperti seminar kemarin, jika Allah itu baik, mengapa saya menderita? Ayub menghadapi tamu tengah malam, tapi dia tetap setia sampai akhir. Tamu tengah malam dia tuh hancurkan semuanya. Anak, harta benda, bahkan istri pun kutuk dia. Bila lebih lu mati sesudah. Tapi dia tetap bertekun kepada Tuhan. Karena apa? Di pasal 1 ayat pertama buktikan, dia setiap pagi beribadah kepada Tuhan. Doakan dia menjadi pendoa syafaat bagi dia pun keluarga. Setiap pagi dia bawa korban kepada Tuhan, dia bilang mungkin anak-anakku itu malam hari mereka berpesta, mereka sudah buat dosa. Dia menjadi pendoa syafaat. Seorang pendoa syafaat yang bertekun di hadapan Tuhan, dia siap menghadapi tamu tengah malam. Mungkin dia tidak berhasil atas keadaan, tapi minimal dia tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang dia hadapi. Mungkin dia gagal, mungkin orang bilang dia gagal, terserah. Tapi kepada kasih setia Allah, dia tetap percaya. Itu orang yang terbiasa menghadapi tamu tengah malam. Yang kedua, kalau tamu tengah malam yang pertama, masalah kita tiap hari. Yang kedua, kematian. Banyak orang tidak siap menghadapi kematian. Kematian itu seperti tamu tengah malam yang mengerikan bagi mereka. Banyak suami istri yang menikah, misalnya kalau istrinya hamil, mereka menyiapkan kelahiran anak mereka. Banyak orang siap menghadapi kelahiran, tapi tidak siap menghadapi kematian. Bersiaplah menghadapi kematian. Caranya mungkin hal sederhana, mungkin ya setiap kita itu, kebanyakan dari kita, bahkan kalau mendengar cerita, memang ada banyak orang yang tidak siap menghadapi kematian, tapi kita tidak bisa pungkiri, ada 1-2 orang yang siap menghadapi itu. Mereka sudah siap, mereka punya pakaian, kalau beta mati kasih pakai ini, kubur di sini,
Ini mereka kasih tahu, mereka siap kapanpun Tuhan panggil. Ada juga banyak hamba Tuhan yang siap, kapanpun Tuhan panggil saya siap. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita yang terbiasa buat ini asal-asalan saja, bisa jadi kita tidak siap menghadapi tamu tengah malam kematian itu. Contohnya, kalau misalnya kita mau lakukan ini, kira-kira ketika beta lakukan ini, membuat beta tenang di hadapan Tuhan atau tidak? Ketika beta buat ini dan menghadapi kematian, beta takut ke tidak? Kita bisa merefleksikan itu sebelum kita lakukan. Tadi, mama yang bersaksi di sini, dia bilang apa? Bahwa gembala di sini pernah bilang, mengutip dari ayat Alkitab, kita ini hanya selangkah dari maut. Kalau tahun 80-an ke bawah, kita bisa prediksi orang yang meninggal itu umurnya berapa? 70-an, 80-an, 90-an. Tapi makin ke sini, banyak orang tua yang menangis bilang apa? Harusnya lu yang kubur beta. Tapi kenapa sekarang beta yang kubur lu? Kita tidak tahu. Tamu tengah malam itu. Yang ketiga, setelah tamu tengah malam, masalah kita tiap hari, kematian. Yang ketiga adalah Yesus kembali. Kapan Yesus kembali? Tidak ada yang tahu. Tapi Yesus bilang, orang yang berjaga-jaga, dia tahu. Mungkin dia tidak tahu kapan jam dan tanggalnya. Tapi Yesus bilang, kamu harus bisa baca tanda-tanda zaman. Kapan aku kembali? Harus tahu, bersiap-siap gitu. Nah, ini beberapa hal yang ajak kita untuk merenungkan setiap kita menghadapi tamu tengah malam setiap hari. Mungkin keluar dari sini, nanti kita akan hadapi tamu tengah malam. Baru mau starter auto, orang mau serobot kita. Itu tamu tengah malam. Belok, orang sen kiri, belok kanan, itu tamu tengah malam. Apa respon kita? Pulang dari sini mungkin sampai rumah lapar, buka lemari makan atau di meja makan, tinggal satu piring, tapi ada 2 orang yang belum makan. Kita dengan saudara. Mau kasih apa makan? Banyak tamu tengah malam yang Tuhan izinkan untuk menyiapkan kita bertekun dalam Tuhan. Dan ketekunan itu bukan hal yang mudah. Banyak orang gagal dalam ketekunan. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi gagal dalam ketekunan. Ketekunan itu PR yang tidak mudah. Kita ingin bantu kotong untuk bisa, mungkin semoga ini bisa membantu kotong mengerti apa itu ketekunan. Kata lain dari ketekunan itu adalah keras kepala. Negatifnya orang bilang kepala batu. Positifnya adalah ketekunan. Mari berjuang sampai iblis, setan, dan orang-orang jahat itu bilang kita, kamu nih keras kepala ikut Tuhan. Jangan Tuhan bilang pada kita, lu nih tegar tengkuk. Gitu. Tapi biar sampai mereka katakan kita, itu keras kepala ikut Tuhan. Bertekun, itu berarti kita sudah bertekun dalam Tuhan. Terus bertekun. Hadapi tantangan, bertekun. Dan silakan siap kita sambil kita menentukan kembali bagian-bagian ini dan kita berpikir ya sungguh-sungguh. Mungkin tadi pagi ketong sudah menghadapi tamu tengah malam kita. Mungkin tadi siang, mungkin tadi sore, mungkin pas mau datang ke sini. Bagaimana respon kita terhadap tamu tengah malam itu? Dan bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, ya, doa-doa kita dengan Tuhan, pergumulan kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah seperti orang yang tadi anadeia itu, tidak tahu malu? Kalau orang yang datang minta kepada saudaranya itu, kalau dia hanya mengandalkan relasi sebagai sahabat, sebagai saudara, sangat mungkin dia tidak akan dapat roti itu. Tapi karena sikap yang tidak tahu malu itu, kata Tuhan Yesus, yaitu ketekunan dia mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia perlukan. Menurut Tuhan Yesus, apa yang dia perlukan? Roti sebanyak yang dia perlukan. Sambil kita merenungkan bagian ini, ya, kita akan nyanyikan pujian Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang
kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Sekali lagi, Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Sekali lagi, Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah. Kita ulang pujian ini dari awal. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan, di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, kusimpan dalam hati. Tiada sesuatu pun yang terjadi, tiada sesuatu jadi tanpa Allah peduli, tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah sekali lagi, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah tak akan pernah dibiarkannya. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Sambil musik dimainkan, kita berikan kesempatan kepada Bapak semua untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari masing-masing naikkan doa pribadimu kepada Tuhan. Mungkin Roh Kudus mengingatkan berdoa bagi keluarga, suami, istri, anak, orang tua, saudara, atau rekan kerja, rekan pelayanan, atau mungkin yang lain. Atau mungkin Roh Kudus mengingatkan untuk hal-hal yang terjadi dalam hidup kita sendiri. Tamu tengah malam yang sering kita hadapi dan kita sering gagal, kita tidak bisa bertumbuh. Kita jatuh di dalam menghadapi tamu tengah malam itu. Hal-hal di luar rencana kita, hal-hal di luar harapan kita.
hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Tamu tengah malam itu sangat mengganggu kita. Kita merasa tidak nyaman, kita merasa terganggu, tapi kita tidak punya kendali untuk mengatur semua itu. Mari berdoa kepada Tuhan. Bisa saja tamu tengah malam kita itu orang di rumah kita. Bisa saja suami istri kita. Bisa saja orang tua atau anak kita atau saudara kita. Orang-orang yang dekat dengan kita, yang sering kali menjadi tamu tengah malam bagi kita. Mereka datang kepada kita, mereka mengganggu kita di saat kita tidak mampu untuk mengendalikan keadaan. Lalu kita marah, dan itu membuat relasi kita tidak baik dan tidak nyaman. Dan kita sulit untuk melakukan rekonsiliasi hubungan itu. Bagi Bapak Mama dan Saudara yang rindu untuk didoakan, boleh taruh tangan kananmu di dada dan kita akan berdoa. Kita akan sama-sama berdoa saat ini. Bapa di surga, Engkau tahu keadaan kami, Engkau lihat kami saat ini. Engkau sering mengizinkan tamu tengah malam itu datang kepada kami dan kami tidak mampu untuk menjamunya. Kami seperti tuan rumah yang pertama itu, Tuhan, yang tidak punya apa-apa untuk diberikan. Kami merasa terganggu, Tuhan. Kami merasa terusik, kami tidak nyaman. Mungkin di rumah kami sendiri. Ada banyak tamu tengah malam yang mengganggu kami. Mungkin itu keluarga kami di rumah yang lain. Mungkin rekan sepekerjaan, sepelayanan, atau sesuatu yang lain. Atau tamu tengah malam itu berita-berita saat ini yang buat kami takut. Dan seolah-olah kami tidak punya iman kepada Tuhan. Kami gentar menghadapi hari esok. Tapi kami belajar dari firman Tuhan hari ini, bertekun. Sebab Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit. Dia menjadi jaminan keselamatan kami. Yesus mengajarkan kami untuk bertekun. Tuhan, tolong kami. Jujur kami katakan, kami tidak kuat, kami tidak mampu. Kami tidak bisa melayani tamu tengah malam itu, Tuhan. Kami menjadi pikiran, stres, depresi. Mungkin tubuh kami baik dan sehat, tapi jiwa kami sakit. Karena berhadapan dengan tamu tengah malam itu, Tuhan. Kami tidak siap untuk menghadapinya. Tapi hari ini kami dengar firman Tuhan, Roh Kudus menolong kami. Yesus mengunci pengajarannya dengan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagi orang-orang yang anadeya, bagi orang-orang yang berdoa dengan tidak tahu malu itu. Bagi orang yang siang malam berseru kepada Bapa di sorga, Tuhan tolong kami. Kasihanilah kami menghadapi tamu tengah malam kami, Tuhan. Mungkin di saat kami lelah, kami ingin beristirahat, tamu tengah malam itu datang, Tuhan. Kami diganggu. Mungkin juga tamu tengah malam itu adalah iblis, setan, roh-roh jahat yang berkeliaran mengganggu pikiran kami, membuat kami tidak nyaman dan tidak tenang, membuat hati kami gentar. Tuhan tolong kami. Engkau Kristus yang sudah bangkit dari maut, Engkau sudah mengalahkan maut. Dan janji firman Tuhan, tidak ada satu apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih setia Allah. Biar atas dasar itu, atas dasar pengorbanan Kristus, kami bertekun sampai akhir. Tuhan, tolong kami semua. Kami manggil namamu, Tuhan Yesus, Allah yang setia, Allah yang peduli. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur Engkau peduli kepada kami. Karena itu hari ini Engkau berkenan kami mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kalau Roh Kudus masih berbicara kepada kami, kalau hati kami masih terbuka, pikiran kami masih terbuka mendengarkan Injil, dan hati kami menerima Injil, itu tandanya Allah berkenan kepada kami. Itu tandanya Allah menghibur kami, supaya kami bertekun sampai akhir.
Sebab ada saatnya kata firman Tuhan, orang memalingkan telinganya dari kebenaran. Orang memberikan hatinya menolak kebenaran itu. Mereka lebih mencintai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat. Tapi kalau hari ini telinga kami masih mendengarkan Injil, hati dan pikiran kami masih terbuka kepada kebenaran, kami masih mengerti kebenaran firman Tuhan, itu tandanya Allah berkenan kepada kami. Itu tandanya Allah menghibur kami, supaya kami kuat berjalan sampai finish, sampai akhir. Masuk ke rumah Bapa, apapun keadaan kami, hati kami terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tolong kami menghadapi tamu tengah malam kami, Tuhan, supaya kami tetap didapati setia oleh Allah sampai akhir. Kami rindu mendengar suara Tuhan. Baik sekali perbuatanmu, wahai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kami rindu, Tuhan, mendengarkan itu dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu selama-lamanya. Kami percaya, kami sudah dibebaskan, kami sudah dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami dikuatkan untuk menghadapi tamu tengah malam itu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Kami berterima kasih demi Kristus. Kami akan berikan korban syukur. Kiranya Allah memberkati korban syukur ini. Dengan sepenuh hati, kami mempersembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan-Mu saja. Kami percaya Engkau memberkati semua yang memberi. Engkau memberkati semua yang berkekurangan sekalipun. Mereka dipenuhi dengan limpah-limpah ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap orang yang mengelola persembahan ini dengan hormat dan takut akan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dengan ucapan syukur. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin.